Kalau berbicara seputar gangguan seksual ini, apakah usia dari si penderita ini terbatas, Jungwulan? Jadi apakah hanya usia-usia dewasa saja, 40-an tahun ke atas, atau bahkan di usia muda pun juga bisa terkena gangguan seksual ini? Orang terkena gangguan seksual itu usianya tidak dapat digolongkan di usia seberapa. Orang yang bisa terkena gangguan seksual tentunya dia sudah dewasa seperti itu. Bukan hanya orang yang sudah lanjut usia saja bisa terkena gangguan seksual. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tiga faktor ini juga harus diperhatikan. Seseorang yang terkena gangguan ejakulasi dini ataupun lemah syahwat itu juga bisa diakibatkan karena terkena hiperseks. Setiap hari melakukan hubungan seks, terus itu juga nanti akan pada dampak jangka panjangnya juga akan merusak Mr. P. Jadi harus diwaspadai seperti itu. Normalnya berhubungan seksual dalam waktu 1 minggu adalah 3 kali, lebih dari 3 kali. Berikutnya juga akan mengalami gangguan seksual yang jauh lebih parah lagi seperti itu. Jadi orang terkena gangguan seksual usianya pengantin muda pun, dari kasus pasien yang sudah kami tangani itu banyak sekali masih usia 27, 28 sudah mengalami ejakulasi dini. Faktornya yaitu tadi waktu mudanya sering melakukan onani seperti itu. Onani berlebih itu juga mengakibatkan ejakulasi dini seperti itu. Itu jadi harus diwaspadai dan dihati-hati seperti itu. Terus juga seseorang yang sering menggunakan celana ketat itu juga bisa terkena gangguan ejakulasi dini. Seperti seseorang yang suka bersepeda dengan jarak yang berkilo-kilometer tanpa mengetahui teknik supaya Mr. P tidak terkena gangguan ketika berolahraga. Jadi bukan hanya fisiknya saja sehat, tapi Mr. P-nya juga tidak terkena dampaknya seperti itu. Berarti mulai dari kita sejak dini pun juga memang sudah harus dijaga begitu ya, Jeng ya, dengan pola kesehatan yang baik dan kemudian juga tidak hiper begitu ya, atau sering melakukan onani seperti tadi. Ya, oke. Berarti kalau di tingkat lanjut nih, Jungwulan, maksud saya di usia-usia yang sudah lanjut begitu loh. Nah, mungkin ini kan kalau usianya sudah lanjut begitu kan tingkat keperkasaannya pun juga sudah menurun begitu ya, Jungwulan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ingin menjadi perkasa lagi seperti itu, nah ini bisa nggak sih Jungwulan untuk berobat juga ke tempat Jungwulan, kemudian dia bisa menjadi kuat lagi seperti masa mudanya dulu mungkin begitu? Keperkasaan dapat pulih secara total menggunakan terapi keperkasaan dan menggunakan metode pembersihan inti dari penyakit yang menyebabkan seseorang terkena gangguan seksual. Kebanyakan semua pasien ataupun klien-klien saya yang sudah datang ke klinik kami, ketika saya tanya apakah Bapak mengalami ejakulasi dini atau lemah syahwat, mereka tidak tahu. Mereka tidak dapat membedakan mana ejakulasi dini dan mana lemah syahwat. Makanya apapun kondisi Anda pada malam hari ini, apapun keadaan Anda malam hari ini, jangan pernah untuk menunda, jangan pernah menyepelekan, dan jangan pernah malu untuk segera berobat di klinik kami, karena klinik kami adalah klinik yang cepat, tepat, aman, dan ampuh mengatasi gangguan ejakulasi dini, lemah syahwat, dan impoten seperti itu. Berarti tidak usah khawatir ya ini untuk yang kaum lanjut usia, bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, apabila masih ingin dipulihkan keperkasaannya pun tidak usah ragu, tidak usah malu juga ya, Jungwulan ya. Langsung saja datang nih ke alamat prakteknya Jungwulan ya, yang ada di Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartusro, Solo ini. Jadi nggak perlu malu ya, Jungwulan ya, karena kalau misalnya ingin bahagia ngapain malu begitu ya. Nah, kemudian nih Jungwulan, beragam penyakit tadi, gangguan seksual, baik itu lemah syahwat, impoten, ataupun juga ejakulasi dini, kan berarti menjadi sebuah momok begitu ya, bagi kaum Adam, bagi kaum pria. Nah, apa sih Jungwulan yang harus dilakukan para kaum pria ini nih, supaya seorang pria itu tidak mengalami gangguan penyakit yang tadi sudah disebutkan, jadi kayak ejakulasi dini, lemah syahwat, dan juga impoten? Langkah awal seseorang supaya tidak terkena gangguan ejakulasi dini, lemah syahwat, dan impoten adalah menjaga pola hidup yang sehat, dengan mindset yang sehat, dan dengan cara yang sehat. Karena onani yang dilakukan 1 kali hingga 2 kali wajar, tapi apabila sekarang seseorang sudah bisa akses video blue
dimanapun dan melakukan onani itu juga tidak bagus sekali seperti itu. Dampaknya harus diperhatikan seperti itu. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tapi apabila sudah sakit harus segera diobati seperti itu. Jangan pernah ditunda seperti itu. Karena kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, tujuan awal sebuah pernikahan, mau disadari ataupun tidak disadari, tujuan awal pernikahan adalah melakukan hubungan senggama. Apabila hubungan senggama sehat, apabila hubungan senggama bagus, apabila hubungan senggama tidak lagi bermasalah, maka kehidupan rumah tangga Anda ketika bersenggama akan jauh lebih harmonis dan Anda bisa menciptakan seni bercinta yang bagus dan tahan lama seperti itu. Baik ya.